Kita akan lanjutkan ya hari ini ya pembacaan firman Tuhan kita ya. Kemarin kita sudah sampai di 1 Samuel pasal yang ke-12, bagaimana Saul yang baru diangkat diberikan ya kekuatan oleh Tuhan ketika Roh Allah berkuasa atas dia. Lalu dia tiba-tiba menjadi marah dengan ketidakadilan dan akhirnya dia bangkit semangatnya untuk berperang ya melawan orang-orang kota, orang-orang Filistin yang mau menaklukkan ya kota Yabes. Dan akhirnya Saul ya mendapatkan kemuliaan. Dan kita akan lanjutkan ya pada ayat pasal yang ke-13 sekarang. Kemarin kita sudah baca bagaimana Samuel pamit dari hadapan bangsa Israel karena dia berkata, aku sudah tua ya dan kamu juga sudah meminta raja atas kamu. Jadi biarlah raja itu yang akan memimpin engkau ya, begitu kata Samuel. Dan di sana dikatakan ya ketika Samuel berpamitan kepada rakyat itu, dia juga berpesan kepada Israel, ya satu pesanku, takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan baik kamu maupun rajamu itu. Ingat, Raja Saul adalah raja pilihan ya, dan raja atas permintaan bangsa Israel karena mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Mereka inginkan seorang raja dan akhirnya Tuhan berikan Saul kepada mereka. Baru saja Saul itu diangkat oleh Tuhan melakukan satu pertempuran. Apa yang terjadi? Kita lihat 1 Samuel pasal 13, Saul ya melakukan satu ketidaktaatan. Ya, Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Ya, ketidaktaatan Saul. Ya, apa ketidaktaatan Saul itu yang membuat akhirnya ya Tuhan itu murka terhadap Saul. 1 Samuel pasal 13 ayat yang pertama, Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas orang Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea, Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke rumahnya. Ayat 3, Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin, karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannyalah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikatakan ya bahwa Yonatan menyerang dan menghancurkan pos-pos terdepan dari bangsa Filistin. Tetapi Saul mengambil penghormatan untuk semua yang dilakukan Yonatan itu. Walaupun hal ini wajar dan budaya mereka. Namun hal ini tidak membuat tindakan Saul benar. Karena kesombongan Saul makin berkembang, dimulai dari kesombongan kecil, mengambil penghormatan atas pertempuran yang dimenangkan oleh anak laki-lakinya sendiri. Karena ia dikendalikan oleh kesombongan dan itu berubah menjadi obsesi yang tidak baik. Karena itu kesombongannya menghancurkan dia, mengoyakkan keluarganya dan mengancam kesejahteraan bangsa Israel. Ya, mengambil penghormatan atas prestasi-prestasi orang lain itu menunjukkan bahwa kesombongan sedang mengendalikan hidup Anda.
Ya, biarlah Anda mengetahui bahwa kesombongan itu mendapat tempat untuk berjejak di dalam hidup kita ketika kita ini tidak waspada, ya. Ambillah tindakan-tindakan cepat untuk mengendalikannya dengan memberikan penghormatan kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkannya. Dikatakan di sana, Yonatan itu memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biar semua orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin. Dengan demikian orang Israel dibenci. Perhatikan baik-baik, di sana dikatakan Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin. Tetapi yang meniup sangkakala adalah Saul, dengan tujuan apa? Supaya semua orang Israel tahu ya bahwa orang Filistin telah dikatakan. Dan kalau kita lihat ayat yang keempat dikatakan, demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin. Ya, dan kita lihat di situ, padahal yang memukul kala orang Filistin itu adalah Yonatan, anak dari Saul. Tetapi Saul mencuri ya kemuliaan, penghormatan itu bagi dirinya. Dia menuruh orang meniup sangkakala sehingga orang tahu bahwa Saul lah yang sudah ya mengalahkan orang Filistin itu. Bapak Ibu, kesombongan itu ya dimulai dari hati. Hati-hati dengan kesombongan. Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong, tapi Tuhan tuh mengasihani orang yang rendah hati. Kita lihat kesombongan Saul begitu luar biasa, itulah yang membuat dia akhirnya ditolak oleh Tuhan. Dia mengambil penghormatan yang harusnya diberi buat anaknya sendiri, yaitu Yonatan, tapi dia bersaing untuk dia mendapatkan penghormatan yang bukan harusnya menjadi miliknya. Hati-hati, seringkali kalau kita ini terlalu mencari penghormatan manusia, akhirnya itu menjadikan kita ini salah di hadapan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita pun sudah hidup di dalam kesombongan ya, dan kita tinggi hati. Biarkanlah kadang orang tidak perlu tahu kebaikan kita, biar hanya Tuhanlah yang tahu, dan Tuhanlah yang memberikan kita balasan dari setiap kebaikan dan penghormatan kita. Sebab firman Tuhan berkata, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji oleh Tuhan. Waktu kita ini memuji diri, berharap mendapatkan penghormatan, dan akhirnya kita menjadi sombong, maka ya disitulah kita sedang ya menjatuhkan diri kita sendiri dan tidak menghormati Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dengan ya biar hanya Tuhan yang tahu segala kebaikan kita, dan bukan ya kita yang memberitahukan kepada orang lain, sehingga ya apa yang kita alami itu sungguh-sungguh ya bukan ya karena pujian dari Tuhan, tapi justru hanya pujian dari manusia. Percuma kita mencari pujian dari manusia, untuk apa? Ya, karena firman Tuhan berkata, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tetapi orang yang dipuji oleh Tuhan. Biarlah kita mendapat pujian dari Tuhan, ya, karena ketika kita tidak mencari pujian manusia, maka kita akan dapat pujian dari Tuhan. Ya, dan kita lihat ayat yang kelima di sana dikatakan, adapun orang Filistin, ya mereka telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, ya, di gua Keluk Batu dikatakan di sana. Ayat yang ke-6 dikatakan ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ayat yang ke-8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal,
mulailah rakyat itu berserak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Samuel datang, Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Bapak Ibu, ketika dalam keadaan ketakutan bangsa Israel mendengar bahwa orang Filistin sudah datang untuk menyerang, dan Saul harus menunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban dulu, baru dia bisa maju berperang. Tetapi Samuel belum datang, dan Saul tidak sabar untuk menunggu karena dia melihat rakyat mulai meninggalkan dia, rakyat mulai berserak-serai karena ketakutan. Akhirnya Saul berpikir dia harus mempersembahkan korban. Padahal kita tahu dalam Alkitab, sekalipun Saul itu seorang raja, tapi dia tidak boleh mengambil apa yang menjadi tugas imam. Dia memang adalah raja, tetapi imam itu adalah Samuel yang harus mempersembahkan korban. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Dari sini kita bisa belajar. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam dan dialah yang harus mempersembahkan korban. Ada orang yang memang dia harus menjadi raja, pengurapan raja. Imam tidak dapat melakukan apa yang raja lakukan, tetapi raja juga tidak boleh mengambil bagian dari imam yang harusnya imam lakukan. Mempersembahkan korban di hadapan Tuhan itu adalah tugas Samuel sebagai imam. Tapi Saul memang kita tadi udah melihat dia ini sombong, orangnya itu merasa dia dapat melakukan segala sesuatu. Bahkan tugas imam pun akhirnya diambil alih. Dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, dia tidak mau menunggu imam atau Samuel datang terlebih dahulu. Bapak Ibu kalau memang itu bukan panggilan kita maka tidak boleh dipaksakan. Ada orang-orang yang memang dia tidak dipilih misalnya menjadi hamba Tuhan, menjadi pengkhotbah, tapi dia memaksakan diri, dia merasa dia mampu jadi pengkhotbah. Akhirnya itu juga salah di hadapan Tuhan. Sebaliknya seorang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, maka dia harus memfokuskan diri juga pada pelayanan sebagai hamba Tuhan. Karena kalau tidak kita ini bisa bersalah di hadapan Tuhan. Mari kita cek lagi panggilan di dalam hidup kita ini. Kalau engkau dipanggil menjadi seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang takut akan Tuhan. Kalau engkau tidak dipanggil sebagai gembala, jangan jadi gembala. Kalau engkau tidak dipanggil untuk menjadi seorang pengkhotbah, jangan jadi pengkhotbah. Jadilah pengusaha yang takut akan Tuhan sambil engkau mendukung pelayanan. Samuel tidak mencampuri urusan raja, bahkan dia menghormati Saul dalam segala keputusan perangnya. Tetapi Saul tidak menghormati Samuel sebagai imam. Dia mengambil tugas Samuel mempersembahkan korban dan itu mendatangkan malapetaka atas dirinya. Kenapa? Karena dilandasi oleh sebuah ketakutan. Ketakutan akan apa? Kita lihat di situ. Yang pertama adalah Saul itu menjadi panik. Karena dia melihat lawan orang Filistin ini sudah mau menyerang. Tapi Samuel tuh gak datang-datang. Bagaimana kalau mereka maju dan saya menjadi kalah. Ketika kita hanya fokus kepada lawan dan kita gak fokus kepada Tuhan yang besar, maka iman kita goyah. Dan yang kedua, Saul itu hanya fokus kepada pandangan orang terhadap dirinya. Dia takut rakyat meninggalkan dia. Karena dia gak percaya diri, dia gak mempercayai Tuhan. Dia pikir kalau rakyat meninggalkan saya, sebenarnya kan biarin aja rakyat meninggalkan engkau selama Tuhan besertamu, tidak usah takut.
Ya, ndak usah takut asal kita yakin kita melakukan kebenaran, nggak perlu takut ada orang-orang yang meninggalkan kita. Di dalam hidup ini memang Tuhan akan izinkan ada orang-orang yang ya tidak akan mendukung kita, akan meninggalkan kita, bahkan berusaha menjatuhkan kita, nggak apa-apa. Yang penting selama engkau berjalan bersama Tuhan, ya berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan engkau akhirnya hanya demi mendapatkan perkenanan manusia, tidak mau ditinggalkan oleh manusia, engkau menghalalkan segala cara. Bahkan engkau melakukan sesuatu yang bertentangan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sana dia melihat orang Israel mulai terserak-serak. Lalu dia harus menunggu 7 hari lamanya sampai Samuel datang. Tetapi Samuel belum datang dan akhirnya dia memberanikan diri, dia mengambil persembahan lalu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ia karena ketakutan yang tidak beralasan. Ketika Samuel datang, dia menyongsong Samuel. Ya, lalu Samuel berkata, "Apa yang engkau perbuat ini? Ya, apa yang sudah kau perbuat?" Saul bilang, "Karena aku takut." Lihat alasannya di sana. Ya, aku takut orang Filistin telah berkumpul. Ya, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin pasti akan menyerang aku. Padahal aku ini belum ya datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan. Kata Samuel ayat 13 kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Baru saja dia diangkat Tuhan menjadi raja. Kesombongannya itu tidak dapat yang dia bendung sehingga dia melakukan apa yang bodoh di mata Tuhan. Samuel berkata, "Tadinya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu. Tapi karena apa yang kau perbuat, maka Tuhan sendiri akan menggantikan engkau dan Tuhan sudah memilih seorang yang berkenan di hati Tuhan." Ya, kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Syual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon. Dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Seboim arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, "Jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak." Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, dan aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau selembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Jadi kita lihat pada waktu itu orang Israel tidak bawa senjata apapun, ya pedang ataupun tombak tidak dapat. Tidak ada ya, karena mereka harus mengasahnya kepada orang Filistin. Akhirnya ya kita akan lanjutkan besok, tetapi kita belajar satu hal, karena kesombongan Saul dia ditolak oleh Tuhan. Kita akan lanjutkan sekarang ya 1 Samuel pasal ke-14. Kepahlawanan Yonatan. Ya, dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar dari pelintasan gunung di Mikmas. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita berperang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ya, ingat Yonatan itu adalah anak laki-lakinya Saul, dan dia mengajak bujangnya untuk pergi berperang ke perkemahan orang Filistin, dan akhirnya
Dia mengajak bujangnya, ya. Dia tidak memberitahukan kepada ayahnya Saul bahwa dia akan pergi berperang. Dan dikatakan di sana, adapun ya Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Ya, di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada bukit batu di sebelah sana, yang satu bernama Boses, yang lainnya bernama Sene. Ya, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tantangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tantangan Geba. Dan dikatakan di sana, ya, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik dengan banyaknya orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat, ya. Jadi Yonatan melakukan menyerang orang-orang di Filistin dengan diam-diam tanpa diketahui ayahnya, bahkan tanpa diketahui oleh siapapun. Dia ajak bujangnya saja. Dengan iman dia maju berperang. Dia bilang, ya bukan karena banyaknya orang, ya tapi karena iman kita kepada Tuhan. Jadi Yonatan ini dan pembawa senjatanya maju sendiri, ya tanpa orang-orang Israel tahu. Mereka datang ke pengawal terdekat orang Filistin. Yonatan mungkin sudah lelah karena terus-menerus menghindar tanpa harapan dalam pertempuran, dan terintimidasi terus oleh orang Filistin. Dia mempercayakannya kepada Allah untuk memberikan kemenangan dan hendak bertindak berdasarkan kepercayaan itu. Yonatan juga mengetahui bahwa jumlah orang Filistin tidak merupakan persoalan bagi Allah, bahwa Tuhan sanggup memberi kemenangan asalkan dia percaya sungguh, dan dia membawa misi. Karena ia berpikir, kalau dia berkata kepada ayahnya Saul, maka Saul tidak mungkin mengizinkan dia berangkat berperang. Dan Yonatan dan pembawa senjatanya tidak memiliki banyak kekuatan, mereka mau menyerang orang Filistin dalam jumlah yang besar. Tapi ketika orang lain merasa takut, mereka percaya kepada Allah dengan mengetahui bahwa besarnya pasukan musuh tidak akan membatasi kemampuan Allah untuk menolong mereka. Allah menghargai iman dan tindakan berani dari dua orang ini. Kita lihat di sini satu hal yang luar biasa yang dikatakan Yonatan. Sekalipun kita hanya berdua, kalau memang Tuhan itu berdaulat, Tuhan sanggup memberikan kemenangan, tanpa harus banyak orang, karena kemenangan itu dari pihak Allah. Luar biasa imannya Yonatan, Bapak Ibu. Kita lihat di sini dia berkata, kalau Tuhan yang mau memberikan, pasti Tuhanlah yang akan memberi, tanpa kita harus, bukan karena banyaknya orang, bukan karena hebatnya kita, tapi semua itu hanya karena kuasa Tuhan. Di saat orang lain ketakutan menghadapi banyak tantangan dan lain sebagainya, tapi sebaliknya Yonatan, dia berangkat dengan iman yang luar biasa kepada Tuhan, berkata bahwa pasti Tuhan akan beri mereka kemenangan. Dan akhirnya dikatakan di sana, ayat yang ke-7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Ayat 8 kata Yonatan, perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita.
Ayat 11, ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Ya, tadi kan Yonatan berkata, kita minta tanda dari Tuhan. Kalau mereka itu berkata, ya pulanglah, kami akan datang ke tempatmu untuk menyerang. Itu artinya kita harus pulang. Tapi kalau mereka berkata, naiklah kemari, ya ayo lawan kami, itu artinya Tuhan menyertai kita. Dan tanda itu digenapi. Ya, orang Filistin berkata, naiklah kemari. Ya, maka aku akan menghajarmu. Dan akhirnya Yonatan naik, ya, bersama dengan bujangnya dia naik ke atas. Yonatan tidak memiliki otoritas untuk memimpin seluruh pasukan ke medan tempur. Namun dia bisa memulai pertempuran kecil di salah satu sudut perkemahan musuh. Ketika ia melakukannya, timbul kepanikan di antara orang Filistin, orang-orang Ibrani yang diwajibkan untuk mengikuti wajib militer dengan masuk menjadi anggota tentara Filistin ikut memberontak. Dan orang-orang yang sedang bersembunyi di bukit-bukit mendapatkan kembali keberanian mereka dan kembali berperang, ya. Perhatikan, ya, mungkin Yonatan itu tidak mendapat kapasitas untuk memimpin pasukan. Tapi dia mampu memimpin dirinya sendiri dan juga dalam tahap yang kecil, dalam skup yang lebih kecil dengan satu orang pengawalnya, pembawa pedangnya. Dan Tuhan itu sanggup bekerja. Kita jangan melihat besar kecilnya pelayanan kita, jangan melihat besar kecilnya kemampuan kita, tapi mari kita maksimal melakukan segala sesuatu supaya ya kita ini dapat ya sungguh-sungguh berjalan, kita ini dapat sungguh-sungguh ya melihat campur tangan Tuhan. Asal kita serius, asal kita mau sungguh-sungguh, maka Tuhan itu turut bekerja, ya, dan Dia memberikan kemenangan. Mereka berdua naik ya ke atas, merangkak, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Hanya 2 orang, ya. Bapak Ibu, saya itu kalau baca miring gini nih kan Alkitabnya tebel, ya. Jadi bukan karena saya ngantuk, ya. Ini saya miring begini karena ya Alkitab ini tebel, jadi sudah sampai ke sini, ya. Dikatakan di sana ya orang-orang itu akhirnya dihajar oleh Yonatan. Dia naik dengan pembawa senjatanya dan akhirnya dikatakan di sana ya mereka dari belakangnya, ya, pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang, ya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjata itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Ya, kita lihat ya dikatakan di sana bahwa lumayan ya mereka berdua bisa mengalahkan 20 orang. Berarti kekuatannya 1:10, ya, luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi dikatakan akhirnya mereka berhasil memukul pos yang pertama yang terdekat, ya, penjagaan dengan orang Israel. 20 orang mereka bunuh. Lalu timbullah ya kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ayat 16, ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari, karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam, biarlah
Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah seperti orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai ke Bet Awen. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, ya kalau Tuhan yang beserta itu luar biasa ya. Biarlah ya kita ini sungguh-sungguh untuk ya percaya kepada Tuhan. Kita lihat di sini ya, akhirnya ya Saul dengan terburu-buru menggunakan cara-cara untuk mendapatkan jawaban dari Allah supaya dia bisa segera masuk ke dalam pertempuran untuk mengambil keuntungan dari kekacauan orang-orang Filistin. Ya, dan Saul menyuruh ya mengambil efod. Ya, jadi ini mengacu pada penggunaan Urim dan Tumim. Benda-benda kecil ini diambil dari kain efod ya, atau sejenis kayak rompi yang dipakai oleh imam dan dipakai untuk mengetahui kehendak Allah. Dan Saul dengan terburu-buru menggunakannya, padahal kan itu harus dipakai oleh imam. Tapi ya itulah ya, Saul gegabah sekali. Dia melihat ya sebagai tindakan-tindakannya itu, apa yang dia lakukan, ya semua itu sesuai dengan keinginannya dan dia gak peduli dengan aturan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa agar dalam hidup ini kita melakukan apa yang berkenan pada Tuhan dan bukan apa yang kita anggap itu berkenan bagi kita. Iya, mari kita tundukkan kepala, kita akan lanjutkan ya besok dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh belajar firman Tuhan dari semangatnya Yonatan. Bagaimana Yonatan berkata bahwa aku percaya bahwa bukan soal banyak atau sedikitnya pasukan, tapi jika Tuhan berkenan maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Bapa, berikan kami iman seperti iman Yonatan, yang melihat bukan soal besar kecilnya masalah kami, tapi soal Tuhan yang ada di pihak kami. Mampukan kami semua berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau berkati semua anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam pergumulan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di bumi seperti di sorga. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dari Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.